Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dan periwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang paling banyak, sekitar 5.374 hadis. Ibnu Hisyam berkata bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin. Ada pula yang mengatakan nama aslinya Abdurrahman bin Sakar. Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Beliau diperkirakan lahir 21 tahun sebelum hijrah dan sejak kecil sudah menjadi yatim. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus Syam atau hamba matahari, dan dipanggil sebagai Abu Hurairah yang artinya ayah atau pemilik kucing karena senang memelihara kucing. Ada satu kisah yang tidak pernah beliau lupakan. Abu Hurairah mengatakan peristiwa itu merupakan musibah besar baginya karena berkaitan dengan Rasulullah SAW. Dalam sirah sahabat Nabi yang disampaikan Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsi, diceritakan bahwa Abu Hurairah berkata, musibah terbesar dalam hidupnya ada 3, yaitu 1, wafatnya Rasulullah SAW. 2, wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan 3, rumah saya dibakar, harta saya dirampok, dan hilanglah kaleng kecil saya. Sahabat lain tertawa mendengar musibah terbesar adalah hilangnya kaleng kecil. Memangnya kenapa ya Abu Hurairah? Kenapa engkau bilang kaleng kecil hilang adalah musibah terbesarmu? Tanya sahabat. Lalu Abu Hurairah bercerita, saya pernah berpergian bersama Rasulullah SAW. Saya masukkan sebelumnya ke dalam kaleng 20 butir kurma. Dalam perjalanan, Rasulullah SAW bertanya, apakah itu ya Abu Hurairah? Kurma ya Rasulullah, jawab Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar kurma itu dikeluarkan. Maka Abu Hurairah mengeluarkan kurma tersebut. Kemudian Rasulullah SAW meniup kurma itu satu persatu sambil membacakan doa. Lalu beliau berkata, jika kamu lapar, masukkan tanganmu ke dalam kaleng, jangan ditumpahkan. Semenjak itu saya mengambil kurma dari dalam kaleng tersebut. Isinya tidak pernah habis, bahkan setelah Rasulullah SAW wafat. Hingga wafat pula khalifah-khalifah, kurma di dalam kaleng itu tetap tak habis-habis. Sampai Sayyidina Utsman pun wafat, lalu kaleng tersebut hilang. Tutur Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa kurma itu berjumlah 20 biji. Setelah memakannya, bijinya pun dikumpulkannya dan jumlahnya mencapai 100 karung. Masya Allah, inilah yang menyebabkan Abu Hurairah sedih dan tak bisa melupakannya. Abu Hurairah merasa sedih karena kurmanya bukan kurma biasa. Kurma yang didoakan Nabi itu merupakan berkah yang luar biasa bagi Abu Hurairah. Ulama besar kelahiran Khurasan, Imam Abu Laits As-Samarkandi yang wafat tahun 373 Hijriah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin menceritakan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pingsan saat hendak menyampaikan hadis Nabi. Kisah ini berkaitan dengan keikhlasan dalam beramal soleh. Imam Abu Laits mengisahkan cerita yang didapatnya dari beberapa ulama dengan sanad mereka yang langsung dari Uqbah bin Muslim. Dari Samir al-Asbahi, ketika masuk di kota Madinah, ia melihat seorang yang dikerumuni orang ramai, lalu bertanya, siapakah orang itu? Orang-orang menjawab, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka saya pun mendekatinya, dan ketika tidak ada lagi keramaian, saya pun bertanya kepadanya, saya tuntut engkau demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ceritakan kepadaku satu hadis yang telah engkau dengar dan engkau ingat langsung dari Rasulullah SAW.
Abu Hurairah berkata, "Duduklah, akan saya ceritakan kepadamu hadis yang saya sendiri mendengar langsung dari Rasulullah SAW, yang waktu itu tidak ada orang lain bersama kami." Kemudian Abu Hurairah menarik nafas panjang lalu pingsan. Setelah tersadar dari pingsan itu, dia pun mengusap mukanya sambil berkata, "Aku akan ceritakan hadis Rasulullah SAW." Kemudian Abu Hurairah menarik nafas yang berat lagi dan kembali pingsan. Agak lama kemudian ia tersadar dan mengusap wajahnya lalu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila hari kiamat kelak, maka Allah Ta'ala akan menghukum di antara semua makhluk dan semua umat bertekuk lutut. Yang pertama dipanggil adalah orang yang mengerti Al-Quran atau ahli Al-Quran, orang yang mati fisabilillah, dan orang kaya. Maka Allah Ta'ala menanyakan kepada para ahli Quran, 'Tidakkah aku telah memberitahu kamu apa yang aku turunkan kepada utusanku?' Jawab orang itu, 'Benar ya Tuhanku.' 'Lalu kau berbuat apa terhadap apa yang telah engkau ketahui itu?' Jawabnya, 'Saya telah mempelajarinya di waktu malam hari dan mengerjakannya di waktu siang hari.' Allah berfirman, 'Engkau dusta.' Lalu malaikat juga berkata, 'Engkau dusta. Kau hanya ingin disebut qori, ahli dalam Al-Quran, dan sudah disebut yang demikian itu.' Lalu dipanggillah orang kaya dan ditanya, 'Engkau berbuat apa terhadap harta yang aku berikan kepadamu?' Jawabnya, 'Saya telah menggunakan untuk membantu kaum keluarga dan bersedekah.' Allah berfirman, 'Engkau dusta.' Para malaikat pun berkata, 'Engkau dusta. Kau berbuat begitu hanya karena ingin disebut sebagai seorang dermawan dan sudah terkenal demikian.' Kemudian dihadapkan orang yang mati berjihad fisabilillah. Kemudian ditanya, 'Kenapa engkau terbunuh?' Jawabnya, 'Saya telah berperang untuk menegakkan agamamu sehingga terbunuh.' Allah Ta'ala berfirman, 'Engkau dusta.' Malaikat juga berkata, 'Engkau dusta. Kau hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan yang gagah berani dan sudah disebut demikian.' Kemudian Nabi Muhammad SAW memukul lututku sambil bersabda, 'Wahai Abu Hurairah, ketiga orang itulah yang pertama-tama dibakar dalam api neraka pada hari kiamat.' Kemudian berita itu sampai kepada Muawiyah, maka ia menangis dan berkata, 'Sungguh benar firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW.' Kemudian ia membaca surah Hud ayat 15 dan 16 yang artinya, 'Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.'" Abdullah bin Hanif al-Intaqi berkata, "Pada hari kiamat, apabila seseorang mengharap amalnya kepada Allah Ta'ala, maka dijawab, 'Tidakkah kami telah membayar kontan pahalamu? Tidakkah kami telah memberi tempat padamu dalam tiap majelis? Tidakkah kami telah terangkat sebagai pimpinan atau ketua? Tidakkah telah kami permudah jual belimu, yakni selalu dapat potongan harga jika membeli sesuatu, dan seterusnya?'" Seorang hakim berkata, "Orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan baiknya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya." Pendapat lain menyebutkan, puncak ikhlas ialah tidak ingin pujian orang. Zunnun al-Misri ketika ditanya, "Kapankah seseorang diketahui termasuk pilihan Allah?" Jawabnya, "Jika tidak meninggalkan istirahat dan dapat memberikan apa yang ada, dan tidak menginginkan kedudukan, dan tidak mengharapkan pujian atau celaan orang, yakni dipuji tidak merasa besar dan dicela tidak merasa kecil."
Inilah pesan hadis yang mengguncang hati dan membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pingsan. Ketahuilah bahwa amal yang sedikit namun ikhlas lebih baik daripada amal yang banyak tetapi ingin dipuji orang. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam beramal.